Swastiastu. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengertian, bentuk-bentuk, hubungan, pembanding rasio keuangan, serta kondisi keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nimadi Intan Dewi Lestari, NPM 280. Nama saya Nikoma Erna Aryawati, 403. Saya Gusti Ayu Cahya Sista Putri, NPM 351. Saya Wahyu Adiputra, NPM 346. Saya Lodina Darmasari, NPM 283. Saya Kade Agus Dwi Septiawan, NPM 085. Saya Ikade Mangku Praitna Gunadita, NPM 217. Saya Nilu Putriana Putriani, NPM 075. Presentasi pertama akan dimulai oleh Dayana. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan atau dalam bahasa Inggris financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan atau mathematical relationship antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Bila keseluruhan rasio dalam kondisi baik, maka dapat dipastikan bahwa kondisi keuangan perusahaan juga berada dalam kondisi yang baik. Adapun pengertian rasio keuangan menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, James C. V. Horne dalam Kashmir mengartikan rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Yang kedua, ada Irawati, rasio keuangan adalah teknis analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu ataupun hasil-hasil usaha suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan cara membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan baik kolom neraca maupun laba rugi. Ada berbagai cara dan metode yang digunakan perusahaan untuk melakukan analisis keuangan perusahaannya. Salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa mendatang. Salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai data penilaiannya, meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu. Analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Bentuk-bentuk rasio keuangan, yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima ada rasio penilaian pasar. Bentuk-bentuk rasio. Bentuk rasio yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas di mana rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas di mana rasio ini untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau modalnya. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas di mana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang terakhir ada rasio penilaian pasar. Rasio penilaian pasar memperhitungkan kondisi pasar saham terhadap kinerja perusahaan. Macam-macam rasio likuiditas. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Cara mencari current ratio itu aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar yang memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Cara mencari quick ratio yaitu
aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas plus setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya semakin baik. Seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Cara mencari kas rasio yaitu kas ditambah setara kas, lalu dikurang utang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio, yaitu mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Untuk rumusnya, dapat dicari dengan total utang dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Yang kedua, ada rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk rumusnya dapat dicari dengan total utang dibagi dengan modal dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, rasio aktivitas atau perputaran atau activity ratio. Rasio ini dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 jenis. Yang pertama, rasio perputaran piutang merupakan cara mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif pengelolaan piutangnya. Untuk rumusnya dapat dicari dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Yang kedua, ada rasio perputaran persediaan, yaitu menggambarkan likuiditas perusahaan dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif pengelolaan persediaannya. Untuk rumusnya dapat dicari dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang ketiga, ada rasio perputaran aktiva tetap, merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Untuk rumusnya dapat dicari dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah rasio perputaran total aktiva, yang merupakan rasio yang menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran investasi atau modalnya. Untuk rumusnya dapat dicari dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang keempat, rasio profitabilitas. Jenis-jenisnya yang pertama adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya adalah laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Yang ketiga, rasio pengembalian aset atau return on asset ratio, yang merupakan tingkat pengembalian aset rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset. Yang keempat, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio,
yang merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham suatu perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Yang kelima, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau margin pendapatan operasional. Rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Yang keenam, pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed, yang merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase atau persen. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah EBIT, yaitu earning before interest and tax, dan rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja, atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurang kewajiban. Yang ketujuh, return on investment, yang merupakan rasio profitabilitas yang menghitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Rumusnya adalah laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Yang kedelapan adalah earning per share, yang merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba suatu perusahaan. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Yang kelima yaitu ada rasio penilaian pasar. Jenisnya yaitu yang pertama ada price earning ratio, yaitu rasio dasar yang digunakan untuk mengetahui harga wajar saham perusahaan dalam perhitungan per menggunakan perbandingan antara harga saham dengan laba per sahamnya. Rumus per yaitu harga per saham dibagi earning per share. Yang kedua yaitu dividen, ada dividen payout ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur berapa persentase laba yang digunakan untuk membayar dividen. Rasio pembayaran dividen dikatakan baik bila secara berkelanjutan meningkat dari tahun ke tahun. Rumus dividen payout ratio yaitu total dividen dibagi laba bersih yang dihasilkan dikali 100%. Yang ketiga yaitu ada dividen yield ratio. Rasio ini berguna untuk menghitung berapa jumlah dividen tunai yang dibagikan ke pemegang saham biasa. Dengan rasio ini, investor mengetahui arus kas dari investasi yang telah mereka tanamkan. Rumus dividen yield ratio yaitu dividen per share dibagi market value per share dikali 100%. Selanjutnya, pembandingan rasio keuangan. Dasar pembandingan angka rasio. Analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut Rianto, analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua macam cara perbandingan, yaitu yang pertama, membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Dengan demikian, manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisis data menginterpretasikan data. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perbandingan, yaitu yang pertama, standar penyusunan laporan keuangan harus sama. Yang kedua, size dari perusahaan yang dibandingkan harus diperhatikan, bukan berarti harus sama. Yang ketiga, periode laporan yang dibandingkan harus sama, khususnya untuk laporan laba rugi dan komponennya. Selanjutnya, ada dasar perbandingan ada dua, yaitu perbandingan dapat dibuat dengan menggunakan dan pada tahun pertama sebagai dasar perbandingan. Yang kedua, perbandingan dapat dibuat dengan menggunakan data satu tahun di muka sebagai dasar perbandingan. Selanjutnya ada ketentuan perbandingan. Yang pertama, jika tahun dasar menunjukkan jumlah negatif, perubahan relatif dalam persen tidak diperlihatkan atau tidak diperhitungkan. Yang kedua, suatu rekening yang mempunyai nilai pada tahun dasar dan kosong pada periode berikutnya penurunannya diperhitungkan 100%. Yang ketiga, angka persen tidak diberikan untuk rekening yang menunjukkan angka 0 pada tahun dasar. Yang keempat,
Analisis perbandingan dapat diperluas dengan menunjukkan jumlah kumulatif dan angka rata-rata tahunan. Yang kelima, apakah data yang ada menyimpang dari angka rata-rata tahunan tersebut? Yang keenam, apabila terjadi penyimpangan, kemudian dapat dicari faktor-faktor penyebabnya. Yang ketujuh, dapat disimpulkan apakah penyimpangan tersebut menguntungkan atau merugikan. Yang keempat, hubungan antar berbagai rasio. Rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain, atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh, hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu: yang pertama, hubungan antara rentabilitas dengan rentabilitas modal sendiri. Pengaruh dari perubahan rentabilitas ekonomi terhadap rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat penggunaan modal asing. Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa makin tingginya rentabilitas ekonomi dengan tingkat bunga tetap, penggunaan modal asing akan lebih besar dan mengakibatkan kenaikan rentabilitas modal sendiri. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang buruk di mana rentabilitas ekonomi perusahaan pada umumnya menurun, perusahaan yang mempunyai modal asing yang besar akan mengalami penurunan rentabilitas modal sendiri yang lebih besar daripada perusahaan lain mempunyai jumlah modal asing yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, hubungan antara rasio dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi, akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga dan pajak. Kemudian, dapat dikatakan pula bahwa hubungan rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat pengguna modal asing cukup berpengaruh. Misalnya, semakin tinggi rentabilitas ekonomi atau bunga tetap, pengguna modal asing yang lebih besar akan berpengaruh terhadap rentabilitas modal sendiri. Atau, dapat pula dikatakan bahwa bertambahnya pengguna modal asing yang lebih besar akan mempengaruhi rentabilitas modal sendiri, demikian pula sebaliknya. Pengaruh positif memiliki arti, semakin besar utang, besar pula rasio modal sendiri. Dengan catatan, kalau rentabilitas ekonomi 8%, lebih besar dari tingkat bunga 7%. Pengaruh negatifnya adalah kalau rentabilitas ekonomi lebih kecil dari tingkat bunga, rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri menjadi kecil. Materi kondisi keuangan. Untuk memeriksa kesehatan keuangan, diperlukan menghitung semua aset dan kewajiban, baik aset lancar dan tidak lancar, serta utang jangka pendek dan jangka panjang. Setelah itu, kita bisa menghitung apakah rasio-rasio keuangan sudah mencapai level ideal. Ada beberapa rasio keuangan yang bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi kesehatan keuangan. Kelima rasio tersebut adalah rasio likuiditas, rasio tabungan, rasio utang terhadap aset, rasio kemampuan melunasi utang, dan rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini mengidentifikasikan berapa lama kita dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan jika tidak ada penghasilan sama sekali. Rasio ini perlu dari nilai kas dan setara kas dibagi pengeluaran bulan. Yang kedua, rasio tabungan. Rasio ini mengindikasikan persentase pendapatan kotor yang disisihkan untuk konsumsi di masa depan. Yang ketiga, rasio utang terhadap aset. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan seorang membayar hutang. Selanjutnya, yang keempat, rasio kemampuan melunasi hutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pendapatan digunakan untuk membayar hutang. Yang terakhir ada rasio kebangkrutan atau rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan persentase kemungkinan seseorang bangkrut. Dan rasio-rasio tersebut dapat diketahui kondisi keuangan rasio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan materi. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.